Yang saya hormati Penginsil Sanggar Seni Musik Suara, kemudian Putu Aldi selaku Ketua Sanggar Seni Cipta Suara, para tamu undangan yang saya cintai, begitu juga dengan adik-adik Sanggar Seni Cipta Suara yang saya banggakan. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Jadi pada malam hari ini, ya, sesuai apa yang telah dijadwalkan, kita akan mengadakan kegiatan talk show. Yang tentunya di dalam kegiatan ini akan ada hal-hal baru yang mungkin bisa adik-adik tangkap sebagai bentuk pengetahuan baru juga, sehingga nanti pengaplikasiannya bisa lebih mantap di masyarakat, gitu ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber, yang tidak asing mukanya bagi adik-adik sekalian. Namun sebelum itu, saya ingin juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Sanggar Seni Cipta Suara yang ke-9 dengan tema Selah Kawit Sunde, yang katanya artinya adalah mencari kesempatan untuk berkreativitas demi menciptakan karya yang jujur dan gemilang, gitu ya dia. Oke, selamat ulang tahun untuk Cipta Suara. Oke, supaya tidak menunda-nunda lagi, jadi narasumber kita hari ini sudah ada di sebelah saya, yaitu Kade Angga Wahyu Pradana, SSN MSN ya. Oke, jadi De Angga adalah salah seorang pemilik sanggar seni dulunya yang kemudian sekarang menjadi yayasan, yakni Yayasan Wahyu Semaren Santi yang terletak di Desa Tegalinga, benar ya? Oke, Tegalinga. Nah, jadi De Angga ini adalah pelatih, pelaku, dan juga akademisi di bidang seni karawitan khususnya. Berikut ada beberapa prestasi dan pengalaman yang telah beliau peroleh. Yang pertama, ia pernah mengikuti berbagai penelitian riset dengan cakupan nasional. Yang kedua, beliau juga masuk nominasi Pemuda Pelopor tahun 2023. Benar ya? Oke, luar biasa. Dan selanjutnya, beliau juga sudah pernah menjadi narasumber dalam beberapa seminar di beberapa tempat universitas tentunya tentang gamelan Bali, merupakan pembina dan pelestari juga, juri, sempat menjadi juri lomba Bale Ganjur waktu ini se-Kabupaten Buleleng tahun 2023, juri lomba FLS2N musik tradisional se-Kabupaten Buleleng, dan masih banyak lagi ya prestasi-prestasi beliau yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Jadi secara garis besar itulah profil singkat dari narasumber kita, dan pada malam hari ini narasumber kita akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, tentunya tentang seni budaya yang judulnya bisa kita lihat bersama, yakni Sanggar Seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali. Bagaimana sanggar itu bisa disebut menjadi ujung tombak, lalu bagaimana dia kemudian melestarikan, kita akan dengar langsung dari narasumber kita hari ini, yakni Kadek Angga Wahyu Pradana, SSN MSN. Terus ya. Terima kasih seorang moderator. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Sanggar Cipta Suara yang sudah memberikan ruang dan kesempatan untuk yang sharing pengalaman. Artinya yang di sini tidak lebih hanya sharing apa yang sudah yang lakukan, apa yang sudah yang lakukan. Dan yang saya hormati juga teman-teman yang yang sudah menyempatkan hadir dari UKM, Kesda, Undiksa, staf kultural, dan undangan-undangannya serta rekan-rekan, teman-teman dan juga adik-adik yang sudah berkesempatan hadir pada seminar kali ini.
selamat malam saya ucapkan. Nah tentu saja dalam hal ini Tiang akan sharing pengalaman apa yang sudah Tiang berikan dan apa yang sudah memang benar-benar Tiang jalankan dari Tiang sejak kecil. Nah jadi terima kasih kesempatannya. Yang pertama langsung saja masuk ke topik yang Tiang bawakan pada malam hari ini. Nah tentu saja kemarin yang sempat juga bertanya dengan PIC yang menghubungi Tiang. Nah itu katanya mengenai masalah materi tentang kesenian. Nah jadi kebetulan ini Sanggar yang membuat event seperti ini sudah luar biasa sekali. Nah jadi Tiang berpikir kebetulan juga Tiang punya wadah organisasi kesenian, kemungkinan yang akan Tiang sharing dan akan lebih banyak yang berbicara mengenai masalah bagaimana manajemen di Sanggar. Nah jadi Tiang mencoba untuk mengambil judul Sanggar Seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali yang khususnya di Buleleng. Nah lanjut di slide. Nah di sini mungkin teman-teman dan rekan-rekan bisa lihat mengenai masalah Sanggar Seni. Sanggar Seni di sini adalah suatu wadah organisasi atau sarana yang digunakan suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan pembelajaran seni, baik itu seni tari, karawitan atau musik tradisional atau musik modern juga, seni kerajinan atau kriya, seni peran dan sebagainya. Nah kegiatan yang ada di seni sebuah sanggar seni berupa kegiatan pembelajaran tentang seni yang meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi. Nah semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar, tergantung ada dan tidaknya fasilitas dalam sanggar tersebut. Nah sebagai contoh apabila menghasilkan karya berupa benda, misalkan patung dan lain sebagainya, dan maka proses akhir adalah pemasaran atau pameran. Nah apabila karya seni yang dihasilkan bersifat pertunjukan seperti karawitan, teater, tari dan lain sebagainya, maka proses akhir adalah pementasan. Nah, jadi tentu saja dalam hal ini karena kita berbicara mengenai masalah seni pertunjukan, jadi event seperti inilah yang dinanti nanti oleh para generasi muda tentu saja. Nah, jadi para generasi muda sudah sangat bersyukur adanya wadah organisasi seperti ini. Kita bisa di sini sebagai ruang kreativitas untuk kita berkreatif, kita artinya memproduksi suatu karya yang memang benar-benar fleksibel dari diri kita sendiri. Nah selanjutnya sanggar seni termasuk ke dalam jenis pendidikan non formal. Nah sanggar seni biasanya didirikan secara mandiri atau perorangan. Mengenai tempat dan fasilitas belajar dalam sanggar tergantung dari kondisi masing-masing sanggar yang ada. Yang kondisinya sangat terbatas, namun ada juga yang memiliki fasilitas lengkap. Nah, seperti menyangkut prosedur administrasi, peraturan SOP dan lain sebagainya, di sini masing-masing sanggar, semisal kasih contoh, di sini kan Sanggar Anglo Cite Suara. Sanggar Anglo Cite Suara dan yang contohkan kebetulan yang punya yayasan atau organisasi, yang punya yayasan mungkin dan ini sudah mempunyai peraturan atau SOP, artinya anggaran dasar bagaimana peraturan-peraturan yang memang harus ditaati yang sudah berlaku di sanggar. Ini tidak serta-merta sama antara Sanggar Anglo Cite Suara dengan USS contohnya. Nah, jadi antar sanggar A dan B artinya tidak serta-merta itu sama mempunyai A, B, C dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kemungkinan besar barang pasti sudah mempunyai tujuan ya apa? Nah bagaimana kita tetap untuk menderek para generasi muda untuk mengembangkan dan tetap menjaga kelestarian adat dan budaya yang sudah kita miliki. Nah itu salah satu bentuk tujuan yang sama dari sanggar-sanggar di Buleleng pada khususnya. Nah baik, langsung masuk
di bidang kesenian. Nah, jadi karena yang bicara ranahnya di Buleleng, tentu saja dalam sangar-sangar ini lebih condong prioritinya pasti di bidang seni karawitan dan bidang seni tari. Atau juga kemungkinan ada semisal ada komunitas Mahima contohnya yang diterangkan oleh Pak Uli itu memang bidangnya itu memang dan diskusi dan sebagainya. Nah, jadi sebagian besar di Buleleng itu lebih priority ke seni karawitan atau tabu dan juga seni tari. Nah, di mana yang katakan seperti itu dari bidang seni karawitan sebagian besar sangat-sangat di Buleleng hanya ada bidang seni karawitan, di mana dalam hal ini bisa diambil contoh ada private dan juga ada reguler. Misal contohnya juga di Anglo Cipteswara ini tentu saja pasti ada kelas-kelas private, kelas-kelas reguler di kelas atau di grup karawitan tentu saja. Nah, dari hal tersebut mungkin bisa dijabarkan bahwasanya sanggar ini cakupannya ya pasti tentu saja pasti ada di bidang seni karawitan. Nah, di selain seni karawitan tentu saja ada seni tari. Nah, kenapa saya katakan seni tari? Nah, sama halnya seni tari juga bidang kesenian yang paling banyak digemari oleh anak-anak. Nah, terutama anak-anak perempuan dan laki-laki juga. Karena kan setiap universitas dan setiap sekolah lembaga mungkin pasti menyelenggarakan ada event-event lomba. Contohnya ada lomba tari condong, lomba tari baris tunggal dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, hal tersebut yang memang benar-benar mengintereskan para generasi muda untuk kita mau belajar nari nih di sanggar ini begitu misalkan. Nah, jadi dari hal tersebut bisa opportunity juga untuk secara tidak sengaja itu menjadi hal yang memang benar-benar menjadi pengembangan adat istiadat dan tradisi yang sudah memang benar-benar para leluhur kita, para lelanget kita sudah dikasih ke kita. Nah, kemudian di sini saya ingin bicara juga mengenai masalah generasi muda tentu saja berperan dalam kemajuan dan perkembangan sanggar. Nah, kenapa saya bilang generasi muda? Ya, generasi muda kita semua yang teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik. Nah, di sini tentu saja dalam hal ini berpikir sekarang semisal tidak ada kalian begitu, tidak ada adik-adik, tidak ada para generasi muda yang memang benar-benar interest dengan kesenian. Coba siapa yang akan melestarikan ini? Nah, jadi kita berpikir ke sana, semisal kalian adik-adik para generasi muda dan yang juga itu bakal seperti apa? Nah, jadi di sini pentingnya generasi muda dan tentu juga wadah organisasi seperti ini yang memang benar-benar luar biasa adanya generasi muda dan mapping antara wadah organisasi membuat dan terus mempertahankan adat kesenian ini. Nah, jadi di sini peran generasi muda menjadi penting guna untuk tetap menjaga dan serta melestarikan adat tradisi kesenian yang ada di Bali, khususnya di Buleleng. Tadi sudah berbicara mengenai masalah generasi muda yang penting, yang memang benar-benar menjadi parameter ketika kita bicara kesenian. Kemudian yang ingin sharing sedikit mengenai masalah fasilitas dan manajemen. Nah, tentu saja dalam hal pengembangan kesenian antara fasilitas dan manajemen itu sangat perlu sekali menurut dia. Nah, nanti mungkin bakal ada sesi diskusi, mungkin sekiranya ada yang kurang dari dia, mungkin yang bisa mendapatkan ilmu lagi. Nah, jadi menurut dia mengenai masalah manajemen dan juga fasilitas itu, apalagi kita lebih pure ke Bli Aldi ya. Artinya Bli Aldi punya wadah organisasi seperti ini sangat. Nah, jadi fasilitas, sarana, prasarana, studio dan lain sebagainya, perangkat gamelan sudah sangat luar biasa. Tetapi artinya orang yang benar-benar memanage sarana prasarana fasilitas ini itu tidak ada, mungkin apakah bisa beroperasi? Apakah bisa memproduksi sebuah karya, membuat event dan lain sebagainya, itu akan tidak bisa kalau menurut dia.
Nah di sini penting manajemen dan para generasi muda seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi para generasi muda di sini pentingnya untuk bisa memanage dan bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini. Nah jadi begitu juga sebaliknya, tanpa adanya fasilitas, hanya ada kemampuan manajemen dan lain sebagainya, tanpa adanya fasilitas itu juga bahasanya ya kurang. Apa yang akan kita gerakkan, fasilitas sarana prasarana tidak ada, begitu. Artinya di sini ada salah satu keterkaitan, jadi antara fasilitas dan manajemen. Nah jadi kita mempunyai wadah organisasi yang sudah terfasilitasi dengan beragam bentuk perangkat gamblang, studio dan lain sebagainya. Tentu saja kita sebagai generasi muda penting menjadi barometer untuk kita bisa manajemen atau mentata kelolai sebuah wadah organisasi. Nah karena sejatinya fasilitas dan manajemen harus ada ketika kita mempunyai wadah organisasi. Nah jadi sebuah organisasi kesenian seperti komunitas, dari permulaan kecil, sanggar dan hingga yayasan. Mungkin lagi satu di sini kegiatan yang diproduksi setiap sanggar-sanggar di wilayah khususnya. Bagaimana? Nah, jadi sesuai dengan topik yang utarakan di awal bahwasanya sanggar seni menjadi ujung tombak, menjadi parameter, menjadi pionir kesenian di Buleleng. Nah jadi ini salah satu contoh yang nyata, yang real, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang diproduksi ya ini yang memang benar-benar mampu untuk menderek atau membajak anak-anak generasi muda lapisan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah contoh, mungkin yang ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ada HUT Sanggar yang sekarang ini. Jadi tentu saja kegiatan ini sangat cenderung memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, jadi adanya HUT Sanggar ini, jadi para generasi muda, apalagi di sini banyak sekali ada adik-adik, darakan adik-adik yang memang benar-benar serius dalam hal untuk mengajarkan seni dan budaya. Nah, ini kesannya bisa memikat para masyarakat. Nah, jadi para generasi muda pun juga akan berbondong-bondong mau ikut di sana. Nah, karena apa? Karena tujuannya, outputnya ya akan ada event-event seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kegiatan yang kedua adanya sebuah evaluasi. Nah, jadi dalam setiap sanggar, setiap wadah organisasi ini tentu saja pasti ada evaluasi seperti bidang yang tadi katakan, mungkin ada bidang seni karawitan, bidang seni tari, tentu saja ada evaluasi. Nah, tujuan evaluasi tersebut yakni untuk untuk mengecek bagaimana, untuk mengasah juga, oh ternyata kemampuan adik-adik kita, oh ternyata kemampuan anak-anak kita seperti itu. Dan menjadi suatu kebanggaan ketika para orang tuanya melihat, oh anak saya ikut di Sanggar Anglo Cita Suara sudah bisa contoh, oh sudah bisa mengenal dan lain sebagainya. Itu bakal menjadi vibes positif ketika kita membuat dan ketika teman-teman khususnya di Buleleng, organisasi di Buleleng semua bisa ada event seperti ini bakal sangat luar biasa. Nah kemudian kegiatan ini nanti yang ingin tepuk tangan untuk kita semua dan tepuk tangan untuk Sanggar Anglo Cita Suara karena sudah bisa membuat, memang kecil skupnya tetapi ini sangat luar biasa. Dan terima kasih juga sudah mengundang Tiang. Tapi ada kalanya lebih bagusnya lagi mungkin mengundang senior, mungkin kan Tiang mungkin apa daya hanya pengalaman yang bisa sharing ke Aldi, ke teman-teman semuanya, adik-adik. Nah jadi seminar kesenian ini sangat jarang. Yang pribadi sangat jarang yang dijumpai ketika ada event-event ada ulang tahun sanggar, ada event festival sanggar. Ini sangat sangat jarang sekali, terkecuali event dinas pemerintahan mungkin membuat, mungkin itu beda halnya. Tapi ini dari sanggar sudah bisa membuat event seperti ini. Jujur saja
tiang kagum dan tiang merasa iri. Kenapa seperti itu? Tiang saja belum ada, belum pernah membuat event seperti ini. Tapi tiang akan bercermin, bukan tiang ingin bukan tiang ingin untuk yang buruk-buruk, tidak, artinya tiang ingin tetap sirik. Nanti tiang bakal ada acara seperti ini, tiang bakal mengundang lagi teman-teman senior tiang untuk sharing pengalaman lagi di anak-anak yang begitu. Jadinya konteksnya ini tidak ada yang lain-lain, bukan kayaknya gede nambah nih acara pengedar seperti ini. Nah, artinya tetap yang bakal sharing, bakal tetap yang jadikan cerminan untuk yang nanti dan untuk teman-teman di sini. Nah kemudian selain seminar kesenian tentang kesenian ini, ada kegiatan yang benar-benar mampu menderek para generasi muda. Tentu saja itu lomba-lomba dari bakat bidang tari dan karawitan. Dan tentu saja mungkin teman-teman sudah memahami dan sudah pernah mendengarkan serta mengikuti juga artinya berbagai lomba yang sudah diadakan oleh sanggar-sanggar. Contoh yang waktu dekat kemarin ada Sanggar Seni Bali Utara yang bisa mengadakan lomba itu skupnya sampai provinsi, itu sudah sangat luar biasa. Nah jadi apalagi di sini ada evaluasi dan lain sebagainya, dan ada seminar seperti ini, diskusi sedikit, ini menjadi menjadi penting ketika kita berbicara mengenai masalah seniman. Dan juga seminar kesenian ini artinya tidak serta merta untuk yang menggurui teman-teman, menggurui rekan-rekan, tidak. Artinya di sini posisi tiang untuk tidak lebih dari ingin saya belajar, dan tentu saja saya ingin sharing, ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya lakukan sedari kecil. Nah, yang di slide terakhir ini ada galeri contoh kegiatan. Nah, ini yang ambil dari arsip yang di Sanggar, di yayasan. Artinya seperti itu, dari berbagai topik, mungkin satu topik yang kemas, yang aplikasikan dari beberapa, ada bagaimana manajemen peran generasi muda, dan tentu saja bagaimana kegiatan-kegiatan yang diproduksi ketika kita sedang mempunyai wadah organisasi seperti ini. Nah jadi sekian pemaparan dari tiang. Jujur saja tiang dari rumah yang berpikir apakah saya siap. Nah jadi saya dari rumah siap-siap untuk artinya pepatah, dan orang-orang bilang yang dari rumah siap-siap mengosongkan gelas. Kenapa? Karena tiang ingin mengisinya di sini. Jadi dari sebentar mungkin ada diskusi dari teman-teman yang benar-benar akan bukan serta-merta saya harus memberi yang bagus, tidak. Saya juga harus bisa menerima. Semisal saya kurang, semisal saya jauh kurangnya, mungkin saya akan menerima dan tidak, mungkin nanti akan diatur sama moderator. Jadi terima kasih banyak waktu dan tempat yang kembalikan moderator. Akhir kata akan tutup dengan Rama Santi. Santi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Oke, luar biasa sekali pemaparannya, cukup detail terkait tentang Sanggar Seni. Oke, sebenarnya udah ada beberapa catatan terkait apa-apa yang disampaikan sebagai bentuk summary, cuman tidak akan saya sampaikan sekarang. Selanjutnya akan kita buka sesi diskusi bersama, sesi tanya jawab lebih tepatnya ya, yang akan dibuka menjadi 2 sesi. Satu sesi akan terdiri dari 3 pertanyaan. Oke, untuk sesi pertama saya buka bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema diskusi kita malam ini atau workshop kita malam ini, bisa angkat tangan. Waduh, banyak sekali nih, banyak, luar biasa sekali. Apa masih mikir pertanyaan ya? Dia masih mikir pertanyaan. Aku takon aja nih, atau kira-kira takon aja nih. Jujur saja, sesuai dengan tema ulang tahun Sanggar kita, ya. Untuk menciptakan suatu kreativitas yang jujur. Jadi pertanyaannya pun harus jujur. Gitu. Kalau misalkan ngai-ngai pertanyaan harus jujur. Misalkan contoh. Pembahasannya kan tentang Sanggar sebagai ujung tombak pelestarian. Kenapa Sanggar disebut sebagai ujung tombak? Ketimbang pertanyaan ya. Kenapa sih
pemerintah orang sebagai ujung tombak atau sing sekedisi alun ujung tombak, kenapa sangat? Pertanyaan yang jujur saja. Oke, dari adik di belakangnya Tualdi bisa perkenalan dulu. Cek, jadi terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Jadi perkenalkan nama yang anak Agung itu Bagus Suariaya, tapi karena anak Jabe kan cukup kan Suariaya dia gitu, ya anak Agung. Jadi mungkin pertanyaan saya agak lepas sedikit dari topik gitu, tapi juga menyangkut tentang seni gitu, tentang kesenian. Nah, jadi tentang pemaparan tadi tentang manajemen dan lain sebagainya, dan disinggung juga untuk bertanya tentang kejujuran kan begitu. Nah, jadi ingin rasanya saya bertanya tentang keluh kesah saya sebagai pelaku seni. Pertama, di sanggar-sanggar tentu memiliki pakaian tari, topeng dan lain sebagainya, dan bahkan topeng sanggar juga ada yang beberapa yang memiliki topeng, grup topeng Bondres, Sedekade dan lain sebagainya, dan ada yang tidak gitu. Pertanyaan saya, ketika seorang sanggar tersebut melakukan nopeng di tempat A, B, C dan lain sebagainya, itu kan tujuannya untuk membranding daripada sanggar tersebut, untuk mempromosikan sanggar tersebut begitu. Dan juga topeng tersebut merupakan salah satu sarana atau pelengkap yaknya yang ada di Bali. Nah, kita tahu bersama bahwasanya ada, saya tidak sebutkan gitu, ada topeng Sidekari yang gratis. Nah, apakah itu tidak menghalangi daripada perkembangan sanggar-sanggar yang ada di Bali? Dan bahkan saya juga sebagai pelaku seni, penari topeng yang baru belajar juga merasa bukan merasa tersaing atau bagaimana gitu, agak tidak bisa berkembang begitu karena ada yang gratis. Pertanyaan saya, apakah benar itu gratis? Karena saya tidak percaya gitu. Karena zaman modern seperti sekarang ini berbicara tentang gratis, berbicara tentang keikhlasan, saya rasa tidak percaya. Saya pribadi tidak percaya, dan tidak ada yang berani menjamin bahwa itu gratis. Dan saya juga pernah bertemu kepada orang yang bersangkutan. Saya sharing dengan beliau, dan beliau berbicara bahwa itu tidak gratis. Itu tidak gratis, karena itu digunakan proposal yang diajukan di sana. Setelah itu uang itu cair, dia dibagikan di sana. Menurut saya ini pembodohan masyarakat, Pak. Itu. Nah, menurut saya apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Memang kita misalnya tiang lagayan gratis nih, tapi ya itu manupa sama saja. Menurut saya uang masyarakat juga yang digunakan. Saya sing lagayan minum nyumbang itu loh. Itu logikanya saya berpikir saya. Nah, menurut saya apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut, dan mungkin bisa memberikan sepatah atau dua patah kata yang bisa memberikan solusi untuk kedepannya sebagai tiang juga sebagai pelaku seni yang baru ingin berkembang di tentang dunia topeng tersebut. Terima kasih. Saya tutup dengan para musati. Om Santi Santi. Oke, tepuk tangan untuk Raden Suarajaya sekali lagi. Nah, ini jujur pertanyaannya dia, jujur sesuai dengan realita kehidupan ya dek ya. Bagaimana di lapangan itu yang disampaikan keluh kesahnya. Oke, mungkin supaya lebih enak diskusinya, saya tidak akan lanjut ke pertanyaan kedua ya, biar langsung dijawab saja. Dek, saya perlu ulang pertanyaannya apa sudah clear? Oke, lurus. Baik, terima kasih rekan Adek Suarajaya. Jadi terima kasih atas yang sudah sangat jujur. Jadi mungkin itu pengalamannya dia di masyarakat, mungkin ya Pak Moderator. Nah, jadi begini, kita ingin bercerita sih sebenarnya sedikit. Dia juga pernah mengiringi Nah, jadi kemungkinan yang dengan Dek Suarjaya pernah pernah
rekan juga pernah berpikiran seperti itu. Nah, jadi karena konteksnya saya di sini sebagai narasumber, kemungkinan saya akan bercerita sedikit mungkin. Sempat pada saat itu dia akan tidak bicara mengenai masalah hukumnya siapa ya, seketopeng Allah begitu. Nah, jadi ada rekan-rekan masyarakat bertanya, oh ini gratis dan lain sebagainya. Gratis karena saya ada di sana pada saat itu. Saya ada di sana. Ini maaf, ini saya tidak mengarang cerita. Pada saat itu Tiang ada di Banjar. Saya mengambil ngayah. Ini mau bayar nih ya. Ini saya pada saat itu ngayah. Ada rekan masyarakat bertanya, oh ini seketopeng dari mana? Apakah sangat Tiang yang aja apa gimana? Yang bicara, ini lepas, ini bukan grup dari saya, begitu. Nah, udah gitu, pada saat ngopeng dia biasa bla 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 bla, mungkin promosi dan lain sebagainya, memberanikan diri. Tetapi pada saat itu memang benar dia mengutarakan bahwasanya dia ngayah dan itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, 0 rupiah pun nggak ada. Tetapi karena saya melihat langsung kemarin pada saat itu memang dikasih dan itu ditolak langsung sama sama klien seketopengnya tersebut, itu ditolak langsung. Entah mungkin di belakang yang lain sebagainya, mungkin dia nggak kurang tahu yang lainnya. Tetapi artinya pengalaman dia ya seperti ini terjadi di lapangan. Dan seperti apa yang Kadek tadi katakan, mungkin dia berkecau bahwasanya dia bakal seperti ini dan lain sebagainya, promosi ABCZ, tetapi kan pasti dia ada udang di balik batu ya. Nah, tentu saja mungkin dia promosi dirinya sendiri, branding dirinya sendiri mungkin untuk yang lain-lain. Tetapi tetap artinya mungkin tanggapan dari yang pribadi pun kesannya kalau memang ini seniman, kita berbicara mengenai masalah finansial itu sangat luar biasa susahnya gitu. Jujur kalau saya berbicara finansial, tiap punya yayasan 1.000 rupiah pun itu nggak ada, itu menjadi masalah besar. Apalagi hal yang seperti Kadek katakan, itu sangat besar, itu menjadi masalah besar. Tetapi artinya tetap Tiang menanggapi hal tersebut, ya setidaknya yang yang gratis itu ya sewajarnya saja lah kita bilang. Mungkin itu kita udah tidak munafik lagi mengenai masalah finansial kan. Kita semua perlu, ternyata kita sangat perlu, kita semua perlu, tapi kan ada porsinya kan, dimana kita untuk meminta lebih, dimana kita untuk tetap ngayah, tidak mengesampingkan yang lain-lain. Mungkin itu sih dari Tiang. Semoga nanti nah, jadi solusinya kalau Tiang pribadi gitu. Jadi kalau Tiang pribadi mengenai masalah ada, karena tadi berbicara mengenai masalah seketopeng yang akan universalkan, artinya untuk semua. Nah, jadi semisal kita di publik kita berbicara mengenai masalah itu, setidaknya seperti apa yang tadi katakan, janganlah kita di publik berbicara mengenai masalah gratis dan lain sebagainya. Itu akan menjadi bumerang untuk kita dan untuk untuk diri sendiri kan. Artinya hal yang memang tidak pantas untuk kita otoritaskan, apalagi opportunity di publik, itu jangan. Itu sih dari Tiang. Kembali lagi dengan tema yang dari Sangar ini, sejujurnya saja kita berbicara apa yang memang benar-benar keperluan untuk opportunity di dalam komunitas kita sendiri. Oke, seperti itu mungkin. Terima kasih, Kadek. Oke, lanjut ke Kadek, suaranya sudah ya? Sudah bisa diterima kurang lebihnya ya? Oke, sip. Kalau sudah, yang lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dari Arsen. Oke, Om Swastiastu, teman-teman narasumber dan moderator. Perkenalkan, nama bajingan saya Arsen, nama bagusnya Arya. Nah, di sini yang ingin bertanya,
temanya adalah tombak pelestarian seni budaya Bali, yaitu sanggar. Nah, tadi diulas sedikit, bertanya harus dengan kejujuran. Nah, pas buat yang nak kiput demen belak-belakan. Nah, yang ingin bertanya, yang pertama ingin menyikapi sebenarnya, menyikapi halnya siapa kadek Suarjaya. Nah, niki pembahasan yang dulu sekarang yang punya sanggar di sini sama Aldi itu udah setahun 2 tahun lalu dia membahas tentang ini. Tetapi yang tunggu-tunggu untuk kumpulnya, tetapi tidak ada. Ya sudahlah. Jadi kita berpikir positif. Kita harus tahu pasar juga. Kalau pasar di Buleleng izin mengalih bang, melah tapi mudah belengan waduh. Apalagi bang gratis sedang melau gitu. Nah kalau seperti itu, kalau berani adu di pasar ya harus berani adu kualitas gitu. Dia juga sempat lihat pertunjukannya salah satu oknum yang cocok gratis gitu, Sinawang awik-awik dan lain-lain gitu, cocok gratis gitu. Nah itu yang sikapi dan yang sama teman-teman stop ya. Lebih baik membahas yang lain. Nah selanjutnya di pertanyaan, nah sanggar, nah dia mulai 2021 dia ampun tamat ring kampus tercinta tiang di Denpasar. Yang sarang moderator sering bercerita dot ngai sanggar tapi Denmark, dot ngai sanggar Denmark. Karena apa? Yang selama 2021 sampai saat ini pertanyaan tiang itu atau ya sanggar itu adalah sebagai ujung tombak pelestarian kegut. Tetapi kenapa setelah umur SMA lepas sanggar, kenapa kok lebih hebat di luar dari karena pelestarian? Berarti kan ada suatu latihan yang rutinitas. Latihan yang rutinitas kata pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi yang melotot di sanggar, ada sih berkembang itu. Nah ada keluar dari sanggar, ada juga berkembang itu. Nah di jane salah itu. Sangarnya apa yang keluarnya, apa yang ken gitu. Nah itu pertanyaan pertama. Nah itu pertanyaan pertama. Dia agak mengerti, dia masih nak improve game ke kalimat. Terus yang kedua, kalau masalah manajemen. Nah kan di sini pembahas tentang manajemen juga nih. Nah untuk sanggar manajemen apa yang dimaksud? Kalau manajemen si pemilik sanggar untuk memanajemen sanggar oke. Tapi kalau hal-hal seperti ini apakah kena juga manajemennya itu? Dalam artian bagaimana kita memanage acara, bagaimana kita memanage orang yang kita undang itu. Kalau hanya memanage antar punya sanggar dan maaf ya bawahannya, murid-muridnya, kan itu asumsi atau rahasia dapur pribadi gitu. Nah ini untuk manajemen ini bagaimana? Manajemen apa yang dimaksud? Itu loh. Sampai asal setiap tahun yang terus begini setiap tahun ulang tahun gitu. Ya ini setiap tahun hadirkan sanggar baru itu. Akhirnya apa? Sanggar ini sebagai pelestarian. Maaf ya, apa sanggar ini sebagai bisnis itu? Yang maaf katanya itu pembodohan. Nah, jadi gimana ya? Ini manajemen yang apa yang dimaksud? Itu pertanyaan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini bonus. Sehingga kan Pak Moderator, aman ya? Itu yang ketiga, pentingkah dalam bermanajemen transparansi antar
si bos dan si tim manajemen inti, dan si bos dengan tim manajemen inti, dan anggap bahwa anak-anak itu staff-staffnya itu. Karena apa? Maaf sekali lagi, tradisi yang kekal dan tidak pernah bisa dirubah di daerah Kabupaten Buleleng adalah saat event pesta kesenian Bali, pestanya para seniman. Nah, kenapa yang dari pertama dari ikut dolanan dari kecil sampai saat ini, nah 2 tahun yang lalu terakhir itu karena usaha dengan gua, kenapa tidak pernah adanya transparansi? Kenapa kita harus tahu Hamin 1 atau Hamin harus tahu? Jadinya apa? Ngerangkeng itu yang membuat ngengkemen ke barang gini-gini. Dan tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit peminat untuk menjalankan suatu kesenian itu semakin sedikit cocok ngomong nak ebidan. Kemudian jadi seniman kalsing sugi-sugi. Nah, seperti itu. Pentingkah transparansi ke rakyat? Baik, terima kasih Ampro yang agak lantang. Pertanyaan yang Ampro ini. Sukses. Oke, terima kasih Arsya atas pertanyaannya. Ini ada 18 pertanyaan. 18 ya, ada 3 pertanyaan dan 1 tanggapan. Oke, Anda perlu tiap ulang pertanyaannya? Oke, jadi untuk yang pertama itu Arsen menanggapi pertanyaan dari Iden ya. Yang pada intinya adalah, oke, kita stop talking about this shit gitu ya. Berhenti membicarakan topik itu. Semuanya adalah tentang kualitas. Kalau kamu memang bagus, kamu menempa diri kamu, mungkin kamu di sini nggak laku, tapi bisa jadi kamu laku di Bali Selatan, kamu laku di sosial media, kamu laku di Jakarta, kamu laku wherever, laku di mana aja. Intinya isi dirimu dengan kualitas sebanyak-banyaknya. Itu ya Sen ya, kurang lebih ya. Oke. Kemudian masuk ke pertanyaan pertama, pelestarian. Oke. Kita anggap ada 1 orang masuk ke sanggar, itu ya logikanya ya. Dia bisa, nah, tapi dia bisanya cuma bisa, kita anggap 1, terus 1 sampai akhirnya dia keluar, baru dia bisa jadi 2, berkembang jadi 2, berkembang jadi 3. Lalu apa yang salah dalam proses ini gitu ya? Apakah sanggarnya yang salah, atau misalkan cara pengelolaan sanggarnya, atau bagaimana? Itu ya. Oke, mungkin bisa itu dulu dijawab. Yang pertama. Oh sekalian, oke. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah manajemen sanggar yang bagaimana? Yang dimaksud dalam pemaparan kedai tadi, apa jenisnya atau ada namanya. Oke. Dan yang terakhir adalah pentingkah transparansi dalam sebuah komunitas seni, utamanya ketika mengambil proyek-proyek tertentu, contohnya pesta kesenian Bali. Oke, terus. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum menjawab mungkin Raja Rauh Belitut Panik dan rekan Yudi. Nah jadi apa namanya, langsung saja tiang ngecak dari rekan Arsen, kan ada 3 pertanyaan, mungkin yang dari nomor 2 mungkin. Nanti nomor 1 itu yang terakhir akan menjawab. Nah jadi yang tiang paparkan ini mengenai masalah manajemen apa yang ada yang tiang lakukan di Sanggar Tiang. Ya, nah jadi yang tadi di awal sudah berbicara mengenai masalah sanggar. Jadi apa namanya, sanggar A, sanggar B, sanggar B yang berbeda. Nah jadi yang dimaksud mengenai masalah manajemen itu begini. Kalau di tiang Nikel, artinya karena kebetulan juga tahun ini tercatat ada 8 grup. Nah jadi bagaimana tiang untuk mengemas itu bukan mengenai masalah. Jadi bagaimana setiap tahun itu ada event ulang tahun dan anak seperti itu. Ada bukan manajemen untuk memanage ini mungkin salah satunya. Tetapi yang apa namanya, bisa kasih contoh yang lain itu dari bagaimana mungkin kasarnya seperti di kampus itu ada silabus seperti itu. Nah, jadi yang ada beberapa apa namanya materi yang memang benar-benar yang kasih pada saat beberapa dan apa namanya banyak kelas, menurut yang itu banyak kelas yang ada di sanggar seperti itu.
Nah, jadi itu apa namanya merupakan salah satu bentuk bagaimana saya akan memanajemen, memimpin orang-orang banyak itu, dan bagaimana caranya, ya cara itu yang akan memang benar-benar saya katakan ya di sini ada manajemen yang harus bagus. Nah, jadi mengenai masalah ada dan tidaknya staff, ya kalau berbicara mengenai masalah saya, karena yang di awal tadi udah berbicara, di sini saya akan tidak menggurui teman-teman rekan-rekan dan kakak-kakak semua, tidak akan. Tetapi di sini yang hanya sekedar akan sharing pengalaman apa yang sudah Tiang lakukan. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita di sini apa namanya transparansi mengenai masalah hal manajemen. Artinya ampun jujur saja finansial ya. Nah, jadi begini, yang tidak munafik lagi berbicara mengenai masalah finansial kembali seperti yang tadi dari rekan Kadek Suarjai. Nah, jadi di sini mengenai masalah manajemen, mungkin rekan Arsen mungkin bisa dan teman-teman yang sebenarnya saya sudah tahu bagaimana. Hanya tidak semua ya, tidak semua tadi mungkin dikatakan di Buleleng ya udah begini. Tiang berusaha untuk saya harus bisa merubah stigma itu. Bagaimana caranya? Ya saya dari kecil, ini komunitas kecil, saya harus bisa. Ini seperti apa yang tadi katakan, uang 1.000 loh, itu kalau nggak ada itu akan menjadi masalah. Nah, jadi mungkin rekan-rekan semua bisa tanyakan di WSS itu bagaimana, bukan Tiang menjual brand ini enggak. Tetap Tiang bagaimana kalau ada uang, ada event ini misalkan yang ada contoh uang 5.000 gitu. Hanya ini pengeluaran segini, karena jujur saja yang di Sanggar bukan Tiang sendiri saja, yang ada 11 staf, kasarnya seperti itu, yang ada rekan 11 orang yang bisa menjadi tenaga pengajar dari ke-8 kelas tersebut. Nah, tentu saja karena Tiang ada 11 staf itu, ya mereka harus perlu tahu ini bukan mengenai masalah saya dan orang tua saya begitu. Jadi tetap orang tua Tiang ajak koordinasi. Ini contoh rekan-rekan semua. Tiang ajak koordinasi bahwasanya ada event seperti ini dan mengenai masalah administratif seperti ini. Dan Tiang buatkan RAB, tentu saja pada saat itu Tiang datangkan teman-teman, datangkan ke staf-staf Tiang itu bahwasanya ada seperti ini. Nanti ada dan tidaknya, ayo kita bicarakan. Begitu. Nah, jadi Tiang bukan artinya serta-merta bukan. Tapi ayo kita bisa kok untuk tidak seperti itu mungkin paradigma orang yang memang benar-benar Buleleng nggak boleh gitu, tapi bagaimana seperti contohnya mengenai masalah kedisiplinan. Jadi karena kita mungkin di sini ada reguler, ada kursus privat, tabur, tari dan lain sebagainya, ya dari sana kita bisa artinya membimbing anak-anak untuk disiplin lah dulu. Artinya konten biasanya kan belawan Buleleng, penabuh, jam karet dan lain sebagainya, itu biasanya, tetapi itu tidak semua gitu loh. Mungkin dari teman-teman yang memang benar-benar dari kakak senior-senior juga mempunyai wadah organisasi, mungkin pasti sudah menerapkan hal seperti itu kan. Artinya tetap dari hal kita belajar dari kecil dulu, baru nanti yang lebih besar. Mungkin seperti itu rekan Aset. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang pertama mungkin bisa diulang bagaimana? Oke, jadi yang pertama pertanyaannya itu adalah tadi menggarisbawahi terkait istilah Sanggar sebagai ujung tombak pelestarian. Nah, kemudian Arsen itu mengaitkan ke salah satu anggota Sanggar deh contohnya. Dia masuk ke Sanggar, tetapi kok dia nggak berkembang di sana, dia stuck gitu. Tapi kemudian setelah pindah atau keluar dari Sanggar, misalnya kuliah ke ISI atau ke mana bergaulnya, terus kemudian dia berkembang. Nah, terus apa yang salah dengan Sanggar? Padahal kan katanya Sanggar sebagai ujung tombak. Tapi kok tidak berkembang justru si anak ini gitu. Begitu sebenarnya. Ya, terus. Baik, terima kasih. Nah, jadi begini, maksud berbicara mengenai masalah topik dulu ya, mungkin rekan Arsen. Kenapa Tiang angkat Sanggar Seni di Buleleng sebagai ujung tombak plus? Eventnya ini event dalam rangka ulang tahun Sanggar Anglo Tito Suare. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah kalau anak didik setelah keluar dari Sanggar A
isi. Setelah kuliah ke isi ya? Enggak, maksud yang obrolan itu kan untuk sangar nih. Nah, keluar dia misalnya dia kan nggak punya sangar berapa, dia belajar privat ke dia, jadinya kok lebih berkembang gitu. Sebenarnya bukan ke pindah sangar atau gimana? Enggak. Atau misalnya ke isi kuliah gitu kali ya? Kalau ke isi pasti jawabannya udah berkembang, kan lingkungannya. Oh, Ya, lingkungannya udah yang membentuk dia untuk berkembang. oke. Belajar ke tempat lain lah istilahnya. Intinya gitu ya, Sen. Jadi begini, kemungkinan hanya menurut analogi yang kembali ke diri si anak tersebut mungkin. Nah, jadi ini bukan menyalahkan dari pihak Sanggar A. Setelah dari misalkan di Sanggar A, sekarang dia keluar di Sanggar A, mungkin si oknum satu pindah ke Sanggar pindah keluar dari Sanggar A dan dia belajar yang tidak punya sanggar seperti itu. Nah, jadi bukan berarti si sanggar ini mungkin kurang bagus dan lain sebagainya, atau mungkin yang itu lebih condong bagus dalam, bukan. Menurut dia itu analoginya kemungkinan besar itu kembali si anak tersebut. Artinya mungkin dia bisa lebih berkembang di sana, mungkin ditimpali lagi, artinya didukung oleh dengan apa namanya bakat-bakat yang memang circle-nya mereka, lingkungannya mereka. Mungkin itu juga mempengaruhi mengenai masalah kenapa anak itu bisa berkembang di tempat lain gitu. Nah, mungkin begitu rekan saudara Arsa. Siap semua. Aku boleh tambahin kayak dikit ya. Ide bibir dot milu diskusi gitu. Tapi dari yang moderatornya Aldi berarti. Oke, jadi dari realita kalau kita lihatnya dia lama dan kemampuannya sebenarnya dihilang, tapi kemudian setelah dia bergaul keluar dia mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Kalau bagi pribadi kembali ke tema kita hari ini ya, kejujuran sih sebenarnya itu kembali ke kejujuran pelatihnya gitu. Karena kita percaya setiap pelatih pasti punya kapasitas ilmunya masing-masing. Jadi perlu sekali seorang anak didik itu belajar juga ke guru yang lain, itu penting itu. Gitu. Jadi untuk melengkapi ilmunya dia, sing ada di bumi ini kadirasi wiro sableng, ya gurunya gila-gila ya, hingga besi ya, banyak gurunya. Jadi begitupun adik-adik sekalian. Seiring berjalannya waktu akan lebih baik apabila adik-adik mengisi diri tidak hanya di satu tempat. Oke, rumah kamu di Agro Cipta, tapi bukan tidak boleh kamu menuntut ilmu belajar secara personal ke A, ke B, ke C untuk menambah wawasan kamu, ilmu kamu. Kalau dia masih lebih ke sana sih, itu. Jadi harus sebenarnya justru supaya mereka berkembang gitu. Cuman sekarang kan kembali ke ketua sanggarnya masing-masing. Aldi senang sih gitu. Sudah dikemudian senang sih gitu. Yang penting adik-adik tahu oh ini rumah saya. Tahu harus pulang kemana. Kan Wiro Sableng mengembara ya. Yang di desa ini moyong sing terkenal ya. Wiro Sableng 001 kan sing 212 gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu Sen. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini benar nih asik nih semakin malam. Karena Aan duluan, oke Aan. Sebelumnya izin berdiri untuk kakak-kakak senior yang di baik pengamat seni dan juga pelaku seni ya. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini saya tidak akan bertanya karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Namun saya kali ini sudah sampai di Sanggar Agro Cipta Suara, otomatis saya tidak sesat di jalan. Jadi saya ingin memberikan sedikit pendapat terkait dengan topik kita malam ini, yaitu sanggar seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya. Yang pertama pastinya menurut yang pribadi, Pak De Angga sudah mencari faktor-faktor atau alasan tertentu untuk memilih topik tersebut. Yang saya tahu bahwasanya adanya topik tersebut yang pastinya Pak De Angga sudah melihat sanggar seni merupakan hal yang paling menonjol terutama di daerah Buleleng untuk menjadi ujung tombak pelestarian seni budaya. Seperti yang dikatakan Pak De Angga tadi bahwasanya di sanggar seni ada pelatihan tentang tari, karawitan, dan seni-seni yang lainnya. Dan juga yang saya ketahui, saya mendapatkan hal ini di proses perkuliahan pastinya bahwasanya ternyata lembaga seni, sanggar seni merupakan lembaga pendidikan non formal. Jadi di dalam sanggar seni tersebut ada dan juga terdapat proses pembelajaran baik yang terutama dalam bidang seni pastinya, seni karawitan maupun seni tari dan lain sebagainya. Dan juga berkaitan dengan memanage waktu ataupun memanage dari organisasi sanggar seni tersebut, berhubungan lagi dengan adanya kedisiplinan dengan memanage
seperti contoh yang mungkin tidak hanya saya pribadi, namun teman-teman semua sudah pernah mengalaminya, adanya tradisi ngaret di dalam berkesenian. Itu merupakan salah satu contoh di mana memanage pembelajaran dalam bidang disiplin juga di dalam sanggar sangat penting. Jadi dengan adanya ketepatan waktu, pastinya kegiatan-kegiatan selanjutnya pasti akan berjalan lancar apabila waktu yang sudah tercapai itu tepat. Dan setelah itu saya cukup tertarik dengan topik yang satu ini karena di Buleleng memang yang paling menonjol adalah sanggar seni sebagai salah satu wadah untuk pelestarian seni itu sendiri, baik seni tari dan semua yang telah disampaikan oleh Adik Angga tadi. Jadi intinya sekali bahwasanya sanggar seni merupakan lembaga pendidikan non formal menurut Dian, yang dimana di dalamnya tidak hanya mempelajari tentang seni itu sendiri, namun juga kita belajar memanage antar teman, antar atasan atau pemilik dari sanggar tersebut untuk senantiasa berbuat kebaikan semisal tidak terlambat waktu pada saat acara menggambel dan lain sebagainya, untuk terciptanya tidak hanya penampilan dari kesenian tersebut yang baik, namun juga citra dari sanggar tersebut atau branding dari sanggar tersebut pasti akan membaik. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut pertanyaannya, mungkin ntar biar sekalian dijawab dari adik sebelah utara. Sebelumnya selamat malam, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama Tiang Okarestu dari Semeton KMH di BV Uniksa. Jadi yang pertama sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kadek Angga dan juga Jigung selaku moderator pada kesempatan hari ini yang telah membahas terkait dengan tuntas terkait dengan sanggar seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali. Nah, yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan apa sudah disampaikan dari Bli Arsen tadi, terkait dengan ada banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi karena jujur saya sendiri juga anak sanggar dulunya, dan itu di sanggarnya di Ubud, di Gianyar, dan itu banyak sekali berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Dia yang anak sanggar dulunya, namun ketika dia keluar dari sanggar itu sendiri dan bergerak mencari ilmu dan haus akan ilmu, dia malah melejit gitu. Dan jadi itu mungkin berkaitan erat dengan gengsinya di sanggar itu sendiri. Jadi maksudnya dalam hal ini mungkin ketua sanggar ataupun pelatih itu sendiri dia memiliki gengsi, oh orang ini adalah orang bentukan dari saya. Tapi ketika orang itu ingin lanjut untuk bergerak lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwasanya kamu adalah bentukan saya, jadi gengsimu ada di saya. Mungkin seperti itu yang terjadi terkait dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, selaku founder Yayasan Seni Wahyu Samarasanti, kita tahu bahwasanya tombak pelestarian seni budaya Bali itu bisa dikatakan sebagai sanggar seni katanya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Buleleng juga tengah gencar sekali untuk mewadahi terkait dengan pelestarian budaya Bali. Contohnya saja jadi pekan apresiasi seni di Taman Bung Karno. Nah, namun dari apa yang saya amati, sanggar-sanggar seni yang ada di Buleleng, saya amati itu saja. Maksudnya udah sanggar A, nanti sanggar B, nanti balik lagi sanggar A. Nah, jadi bagaimana sebenarnya posisi sanggar seni ini seharusnya diposisikan sebagai salah satu tombak pelestarian seni budaya Bali dalam kacamata pemerintah dan juga dalam kacamata partisipasi masyarakat. Masyarakat juga pasti tentunya pernah mengatakan bahwasanya ada sanggar-sanggar ini dini pentas gitu. Nah, jadi selaku seorang founder Yayasan Seni Wahyu Samarasanti dan selaku juga partisipasi masyarakat, bagaimana sebenarnya peran serta dari sanggar seni ini selaku pelestarian budaya Bali, dan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh sanggar seni itu sendiri untuk branding, untuk promosi, untuk memperkenalkan dirinya agar nanti dapat dilirik seperti itu untuk menjadi salah satu pelestarian seni budaya Bali. Nah, kemudian yang kedua, selaku founder, jadi apa yang sebenarnya menjadi
masa depan yang sudah digambarkan dari Blidek itu selaku founder yayasan untuk mendirikan sebuah yayasan seni Wayu Samarasanti ini terkait dengan seni budaya Bali. Karena bisa dilihat bahwasanya sekarang generasi muda Bali itu sudah tergerus akan globalisasi dan digitalisasi, dan banyak sekali hal-hal berkaitan dengan grup-grup band, kemudian ada musik, olahraga dan sebagainya yang membuat stigma dari masyarakat menganggap bahwasanya mengapa kita harus belajar seni dan budaya Bali sedangkan kita mempunyai prospek yang lebih panjang terkait dengan musik ataupun terkait dengan olahraga. Nah, jadi bagaimana cara Blidek Angga selaku founder untuk memperkuat lagi posisi dari yayasan yang Blidek bangun, kemudian sanggar seni yang ada di Buleleng untuk menjadi cikal bakal pelestarian, bukan lagi pelestarian tapi juga bagaimana memperkukuh seni budaya Bali di tengah era globalisasi. Dan kemudian yang ketiga, keresahan yang sendiri Niki pernah juga mendengar di salah satu event, beliau merupakan sanggar seni dari daerah lain gitu. Dia langsung mau ke sini untuk istilahnya pentas lah di sini. Namun dia hanya dihargai dalam sebuah piagam penghargaan saja. Gitu. Dan juga bagaimana cara menghargai dari seni budaya Bali itu, menurut saya sendiri dan secara pandangan pribadi, makin hari juga makin tergerus. Dalam artian berkurangnya event, berkurangnya lomba-lomba, kemudian mungkin sekarang pesta kesenian Bali sudah berada di angka yang sudah puluhan, namun tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan pesta kesenian Bali. Jadi sebenarnya bagaimana pandangan Blidek selaku founder dan juga selaku pelaku seni untuk menghargai dan juga menjadi seorang yang mampu untuk tetap berada di ranah budaya Bali, untuk berjalan lurus di budaya Bali ini, karena balik lagi cara menghargai, cara kita memandang budaya Bali itu sudah mulai berbeda. Bukan dari tiang di Kemantan, Bu Tati Terpal Santi, Om Santi, Santi Om. Semua bagus boleh. Boleh takut kita nih, boleh dibawa bagus mundur kalau mau tanya. Oke. Makasih Oka ya. Oke. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Aan, satuan ya tadi pertanyaannya ya. Oke, tanggapan sama yang masalah tradisi ngaret itu ya. Ya benar ya. Sama di Oka ada 3. Ya, terus saya langsung ditanggapi. Terima kasih moderator. Jadi dari Aan itu ada pertanyaan. Oh, tanggapan aja. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Aan. Oke, nah jadi yang langsung ke rekan Oka. Nah jadi apa namanya? Ada 3 pertanyaan. Nah, berarti tadi sama seperti rekan Arsen ada 3 pertanyaan yang diutarakan pada malam ini. Nah yang pertama itu mungkin bakal yang jadikan satu mungkin sama yang nomor 3. Nah, jadi mengenai masalah bagaimana pandangan untuk menghargai, pada intinya menghargai seniman gitu ya. Nah, jadi mungkin melihat adanya banyak sekali event khususnya di Buleleng seperti ya. Nah, mungkin ini bukan hanya setiap bulan, bukan hanya setiap tahun, ini setiap minggu ada event. Misalkan mungkin yang sudah kita semua ketahui ada PAS yang dibidangi sama Dinas Kebudayaan dan juga Perhutanan Hidup yang dilaksanakan di RPH Kabupaten Karno. Nah jadi tadi Oka mengutarakan bahwasannya bagaimana menghargai yang sudah tampil artinya seniman. Kalau menurut dia, jujur saja, nah mungkin ini langsung masuk ke yang 2 tadi, mungkin ada kenapa hanya yang pada saat pentas di PAS itu hanya sangar-sangar itu saja, mungkin itu ada tadi utarakan. Nah, jadi begini, mungkin salah satunya yang punya ini bukan berbicara yang tidak mulu-mulu lagi, berbicara mengenai masalah persiapan yang akan ditampilkan begitu. Nah jadi sesuatu kita bukan hanya sekedar, tentu saja sanggar yang akan pentas di sana nggak mungkin setengah-setengah akan tampil, itu udah nggak mungkin, pasti akan mempersiapkan, akan menampilkan dengan maksimal dengan potensi yang sudah dimiliki di masing-masing sanggar tersebut. Nah jadi dengan dengan hal tersebut tentu saja
sesuatu yang dari persiapan itu juga harus terisi. Semisal dari segi persiapan latihan anak-anak, dari sewa kostum dan lain sebagainya, dari makeup. Kalau jujur saja, kalau dari tiap pribadi, semisal kalau memang benar-benar dari beberapa sanggar yang sudah mempunyai perangkat tersebut, itu sah-sah saja, mungkin itu bisa dipakai. Tetapi, nah ini ada tetapi, semisal ada beberapa sanggar yang memang belum ada perangkat, memang perangkat dari gamelan juga sudah dipersiapkan, tentu saja ini bakal membawa sebuah tarian dan lain sebagainya. Itu kan bakal itu harus dipersiapkan dari segi pakaian, makeup dan sebagainya. Itu kan semisal itu tidak ada potensial dari sanggar, itu bakal dicarikan di mana? Itu yang menjadi, kalau menurut yang itu yang menjadi bumerang, menjadi latar belakang kenapa sanggar itu saja. Nah, jadi tanggapan yang untuk ke pemerintah sih sebenarnya ini. Nah, jadi tolong ada sedikit sentuhan lah untuk seniman. Artinya bagaimana caranya menghargai seniman. Bukan, artinya maaf sekali saya berbicara di forum ini. Artinya bukan berarti serta-merta kita di nyalaman band yang lain-lain, maka ada kritis. Yang ada seniman tradisi, ada yang lain-lain. Becik manis dan sebagainya. Biar tidak ada kesan seperti itu. Karena ini kita bicara mengenai masalah persiapan. Tidak serta-merta apa yang memang benar-benar yang tadi katakan hanya sekedar tampil, itu tidak. Pasti dia membawa branding sanggarnya sendiri masing-masing. Saya singnya setengah-setengah akan tampil. Nah, begitu misalnya. Jadi kan harus ada beberapa hal yang dipersiapkan. Mungkin Beli Aldi pun sebenarnya Beli Aldi bakal mengisi pas itu mungkin dengan tujuan akan mencarikan pengalaman, mencarikan ruang untuk adik-adiknya, anak-anaknya mungkin iya. Tetapi di sisi itu pun juga dari segi persiapkan harus juga dipersiapkan kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar tampil ke sana kita orang-orang tampil itu enggak. Nah, jadi dari segi persiapan, nah seperti apa yang sudah saya katakan tadi, nah di sini jadi letak peran pemerintah, hanya tolonglah hargai seniman. Jangankan jangankan make up dan lain sebagainya, ya konsumsilah. Biar tidak ada kesan maaf sekali yang sebenarnya ya sudah apa ya. Nah, biar kalau orang satu dua orang itu berbicara hal yang sama. Nah, di sini nah jadi kembali lagi langsung nyambung di pertanyaan selanjutnya, peran saya karena yang sebagai ketua yayasan di sanggar yang punya yang sekarang yayasan, tetap saya menutupi, artinya bukan kembali ini saya tidak bohong lagi gitu loh. Tetap saya menutupi, oh ayo adik-adik kita ada pentas seperti ini. Artinya kalau kita adik-adik kita, anak-anak kita ya, di anak didik kita di yayasan itu di sana diajak tampil itu sudah menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi orang tuanya, panaknya akan pentas di TWK, panaknya akan ini begitu. Nah, jadi mungkin saya kelabui ya artinya dengan kemampuan dari teman-teman di sanggar, artinya ada yang mau benar-benar punya basic merias, mungkin yang mengenai masalah pakaian kita carikan di sini, kita carikan di sana. Artinya mungkin dengan hal seperti itu, yang tidak bosan, artinya dia tidak, mari itu nak diangali ulah bis bukan, nak diangali ulah bis tadi itu nyana yang itu tidak, artinya dia bagaimana untuk mencarikan sponsor itu. Nah, jadi tetap yang artinya seperti nyambung lagi pertanyaan harusnya yang koordinasikan kepada orang tuanya, oh ini ada acara seperti ini, nanti biar tidak macam pulungan yang lebih yang kaya ngajak anak-anak yang lain sebagainya yang boleh cempulungi dan aneh, kesan itu yang tidak bagus gitu loh, yang tidak elok didengar. Jadi seperti itu dari rekan Oka, jadi kurang lebihnya seperti itulah yang rasakan dan yang bisa menjadi sekedar tanggapan lah cerminan bagaimana. Artinya bukan yang tidak mau untuk ikut serta di pemerintahan, tidak. Jadi buktinya saja yang tanggal 22 ini yayasan kami ada mengisi acara di dalam penutupan Buleleng Development Festival tersebut. Artinya dengan membawa tari nelayan 20 orang itu kan juga lumayan, itu perlu persiapan juga kan. Artinya dari segala memang konsumsi sudah ada, kemarin Pak Kabit juga bilang ya konsumsi sudah dipersiapkan, tapi yang lain-lain kan juga perlu. Tapi itu bukan artinya stigma saya nggak mau, tapi ini
saya tetap bakal berkontribusi dan tetap juga akan selalu ikut serta dalam acara pemerintahan. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih DAK atas jawabannya. Oke, bagaimana? Sudah dirasa cukup atau ada yang kurang? Sudah, oke. Itu akhir dari sesi 1 teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya tadi saya buka 3 pertanyaan, tapi karena barengan, oke kita jadi 4 pertanyaan. Untuk sesi kedua masih ada waktu kira-kira tuh? Masih ada ya. Oke, sesi kedua. Oke, Tiang minta 2 pertanyaan lagi deh dari teman-teman. Oke, ini bagus Bajero jadi pakai mungkin. Lumaris. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf, jadi saya bukan cukup, tapi terlampau banyak ketertinggalan karena ada acara tadi di pembukaan PDF. Mungkin saya tidak akan bertanya dengan cara yang normatif, gitu. Saya tidak tahu isi pembicaraan tadi seperti apa, tapi saya akan melihat materi pemaparan yang disampaikan tadi. Kan judulnya Sanggar Seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali, gitu. Saya tidak tahu, saya tidak akan mengakumulasi berapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini mungkin spontan saja. Mungkin yang pertama yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana apakah wacana pelestarian itu relevan digunakan dalam hubungannya dengan kesenian atau budaya? Karena setahu saya, ketika kita berbicara pelestarian, maka ada beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari pelestarian itu. Salah satunya adalah otentisitas, originalitas, dan beberapa aspek-aspek yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wacana pelestarian itu adalah salah satu cabang dari dari ekologi yang cabang-cabangnya itu antara lain salah satunya adalah ada antariksa, kemudian ada populasi, ada bahasa, dan lain sebagainya, lupa. Termasuk pelestarian ada di salah satu bagian dari ilmu ekologi itu. Jadi ekologi itu kalau bahasa bahasanya itu kan tri tekarena. Jadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya wacana pelestarian itu kan di awalnya itu ditujukan pada hal-hal substansi benda mati gitu. Itu pendek pengetahuan saya, dan ini mungkin dijadikan sebagai bahan diskusi untuk kita bersama gitu. Tapi kemudian dengan adanya PKP yang diadakan pertama kali tahun 19 yang lupa, yang jelas itu digagas oleh Prof. Dewa Gusmantre. Jadi di sana muncullah kemudian wacana rekonstruksi, penggalian, kemudian pelestarian dan pengembangan, kan gitu kalau nggak salah ya. Jadi gimana kok bisa gitu wacana pelestarian kemudian masuk ke dalam sebuah substansi seni, padahal kita tahu bahwa seni itu kan sebuah produk yang dikreat oleh manusia. Jadi sesuatu itu dianggap seni itu karena dipersepsi oleh manusia sebagai seni gitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian wacana pelestarian itu ditautkan sehubungan dengan seni, apalagi kita kalau perlu sekali jadi sulit untuk ditautkan sehubungan dengan arti pelestarian itu secara terminologis gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan pelestarian itu pasti akan saling berupaya untuk meniadakan dengan pengembangan. Jadi ini akan ada antitesis. Gimana mungkin kita berbicara pengembangan, sementara di sisi yang lain kita juga berbicara masalah pelestarian. Jadi pelestarian itu ya straightforward ya. Kalau AA itu tidak memungkinkan sebetulnya untuk terjadi perubahan. Gitu. Kan begitu logisnya. Sementara kalau kita lihat tema kali ini, Sanggar Seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali, yang dilestarikan itu apanya gitu loh, dalam hubungan dengan ya kita berbicara agak art lah sedikit tuh, yang ada bau-bau seninya gitu. Kan kalau musik apanya yang dilestarikan itu? Kan kebetulan saya juga mengikuti, karena kan sebagai pemuda popor itu ya. Revitalisasi gini ngomong itu menjadi menarik sebenarnya untuk kita bahas di sini gitu. Maaf ini mungkin terlalu banyak ya. Jadi itu kan sebetulnya yang lihat sudah terjadi pengembangan. Ya, sudah terjadi pengembangan. Lantas kalau kita berbicara masalah
pelestarian secara terminologis, apanya yang kita lestarikan, sementara di sisi lain sudah ada proses pengembangan. Jadi saya sebetulnya tidak ingin mendengar jawaban yang terlalu normatif. Oh, yang kita lestarikan ya musiknya, sehingga musik sekatian itu tetap ada gitu loh. Kan tetap ya masih tetap ada, tapi saya menginginkan jawaban yang lebih real gitu tentang makna pelestarian itu. Gitu. Ya mungkin demikian dulu biar tidak terlalu banyak. Makasih banyak. Ya ini mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua juga kalau ada yang mau sumbang pikiran. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Petani. Pertanyaannya itu ada berapa tadi pertanyaannya? Kalau di catatan saya ada 2 sih. Benar ya? 2 ya? Apa saya jadikan 2 aja kali ya? Oke. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah apakah pelestarian relevan digunakan dalam bidang seni budaya? Itu ya pointernya kalau nggak salah ya. Apakah relevan gitu ya? Iya atau tidak? Kalau iya bagaimana? Kenapa? Kalau tidak kenapa? Itu dia. Oke. Kemudian yang kedua itu terkait tentang pelestarian dan pengembangan yang kontradiktif satu sama lain. Jadi wacana pelestarian dan pengembangan. Nah sekarang kalau misalkan di karya-karya itu apa revitalisasi Gending Longoran, di sana kan sudah ada pengembangan gitu ya maksudnya itu ya. Padahal Gending Longoran itu kan gending klasik yang seharusnya dilestarikan. Tetapi kemudian ada pengembangan di sana gitu. Lalu apa yang dilestarikan sebenarnya? Kalau misalkan kita melihat tema hari ini, gitu, apa yang dilestarikan? Dan Petani tidak mau jawaban yang normatif. Benar ya gitu ya tadi ya. Yang jawabannya adalah ya intinya keberadaan tabungnya tetap ada. Nggak boleh jawabannya kayak gitu. Apa namanya? Itu adanya. Jadi harus ada jawaban yang lain. Tapi kalau memang itu jawaban tadi nggak apa-apa ya, namanya jawaban jujur kan. Oke, that's it. Baik, terima kasih moderator. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Bidut. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi izin menjawab sesuai dengan apa yang sudah ketahui. Semisal ada keterangan mohon untuk ditambahkan lagi. Jadi yang pertama mengenai masalah pelestarian yang relevan seperti itu ya. Apakah pelestarian relevan digunakan di sini ya? Oke. Nah, jadi menurut dia tentu saja kan dengan topik Sanggar Seni sebagai ujung tombak pelestarian seni budaya Bali. Nah jadi menurut saya ini karena ini pelestarian tentu saja karena kan mungkin di Bali kita ketahui ada beberapa bidang, artinya beberapa sesuatu kesenian yang memang benar-benar harus dipertahankan, dijaga dan dilestarikan. Nah tentu saja dalam hal tersebut mungkin kita patut untuk dilestarikan dengan cara bagaimana ya ini ada wadah organisasi kesenian, ada yang dinamakan sanggar, mungkin dari komunitas sanggar dan hingga ada yayasan. Ini menjadi menjadi wadah untuk kita ketika kita bagaimana untuk tetap melestarikan, mungkin sampai dikembangkan seperti itu. Dan mungkin kenapa itu dikembangkan tentu saja dalam artian untuk tidak terlepas dan supaya tidak stuck di sana saja, tapi tetap juga tidak mengurangi esensi yang ada di dalamnya. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai masalah lelong yang di yang kebetulan kemarin ada Vipinding pemuda pelopor, Kemenpora membuat event, ada seleksi pemuda pelopor yang itu ada 5 bidang, mungkin yang kita sedikit dulu. Ada 5 bidang: seni budaya, pendidikan, teknologi tepat guna, inovasi pengelolaan sumber daya alam dan juga pangan. Nah, yang kemarin seleksi kabupaten lolos, provinsi juga lolos, dan tahun ini untuk mewakili Bali ke nasional bidang seni budaya. Nah, jadi yang angkat topik itu yakni supaya lebih menukik, karena kalau pengabdian artinya kalau pelestarian tentang kebetulan kan sudah memang mengembangkan kesenian, artinya menderek para generasi muda di sanggar, di yayasan, artinya itu selalu universal. Jadi ini ada himbauan bahwasanya tukikan lagi sesuai dengan bidang yang kalian tekuni. Nah, kebetulan dia ada di ranah seni karawitan. Nah jadi yang melihat juga sebagai fenomena di lapangan itu
tentu saja anak-anak di Sanggar juga di yayasan itu terbilang jarang kenal dengan Longoran, khususnya anak-anak di yayasan ini. Dia nggak, ini Longoran apa, kecuali memang angkat-angkatan Tiang ya begini. Nah, jadi dari hal tersebut mungkin Tiang bisa patri bahwasanya ini Gening Longoran ini memang merupakan ikonik dari Buleleng Gening Longoran kan. Cuman bagaimana supaya tidak hilang Gening Longoran ini. Nah, jadi Tiang mungkin yang Tiang katakan revitalisasi itu kan bukan bukan untuk merubah secara substansi tidak, tetapi di sini yang di judul kemarin itu ada revitalisasi Gening Longoran yang merupakan khas ikonik Bali Utara Buleleng. Nah, jadi tiang yang revitalisasi itu adalah dari aksen-aksen yang mungkin ada beberapa angsel yang tiang isi, dan yang memang cenderung sekali, yang condong sekali kelihatan itu temponya. Nah, jadi karena kan di Buleleng biasanya lelongoran itu dibawakan oleh pengelingsir kan temponya relatif slow. Nah, jadi yang tiang revitalisasi itu dari jenis yang memainkan dari musisinya, artinya dari musisi pengelingsir ke anak-anak muda. Jadi kenapa anak muda? Artinya ini bukan pengelingsir lagi, ini anak muda sudah, artinya supaya cenderung ingin tertarik lagi, interest lagi dengan Gening Longoran ini. Nah, jadi maka dari itu yang buatlah revitalisasi Gening Longoran di Bali Utara. Sekurangnya seperti itu Didot, Sinamburu mungkin jauh, mungkin lenceng dan masih kurang. Terima kasih. Mungkin yang tambah lagi ya, maksudnya tertani ya, oke. Kayak tadi misalkan, tadi kan dia bilang bahwa yang orang tua itu biasanya dibawakannya dengan tempo slow. Nah, kemudian ketika dibawa ke anak muda, dia ubah ke tempo cepat. Menurut Tepan ini, aku mengandai-andai ya, tapi aku dapat sih frekuensi maksud mungkin. Kan tadi sempat dibilang bahwa pelestarian itu ada kaitannya dengan originalitas, betul ya, originalitas ya. Nah, lalu kenapa kira-kira Kadek memilih untuk mengubah tempo itu? Padahal kan ketika tempo itu diubah, berarti dia sudah tidak original lagi dari segi musik lelongoran yang aslinya. Mungkin kira-kira begitu. Kalau misalkan alasannya apa? Yang kita perlukan kan alasan jujurnya. Karena ketika dirubah itu berarti sudah ada pengembangan di dalamnya. Gitu. Jadi bentuk pelestarian itu dari segi keberadaannya saja berarti tidak dengan originalitasnya, artinya tidak dibarengi dengan originalitas isi musiknya, atau bagaimana? Dan kira-kira apa kira-kira alasannya dia mengubah dari tempo slow ke tempo cepat? Coba. Baik, terima kasih. Nah, jadi alasan tiang untuk merubah temponya ini artinya kan mungkin tiang juga artinya yang tiang mengambil mungkin anak-anak muda dan adik-adik kita mungkin di sini mengambil dengan tempo slow, mungkin hanya sebagian besar slow dan lain sebagainya. Mungkin dari hal tersebut, karena tiang kemarin juga pernah kan tiang tuangkan Longoran memang style gayanya tukang menggunakan penggeser tukang dan itu juga kemarin sempat Pak Madi Ranten guru tiang juga, beliau turut juga ikut untuk menuangkan ke anak-anak tiang di sana. Anak-anak Tiang bilang begini, adik-adik Tiang, aduh biara kok begini, bukan berarti itu buruk, jelek, enggak, bukan analoginya seperti itu, tidak, tapi temponya kok begini, artinya setelah dibawakan karena ini berbicara jujur ya, seperti itu. Nah, itu kemarin juga, kebetulan itu direkam kan, karena mungkin adanya event seperti ini, itu direkam, oh ya memang gini, nah jadi pada saat itu juga halnya di tiang klit lagi, coba yang tanya apakah untuk mengubah ini apakah pada bermaksud lain nanti ada konotasi negatif? Nggak apa-apa, yang penting ini tidak mengurangi apa yang sudah menjadi pakem dalam esensi dalam Longoran tersebut. Oke, terima kasih De Angga, karena sebenarnya pembahasan kita yang terakhir ini menurut saya asik sekali. Saya juga ingin berpendapat, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa cuap-cuap setelah ini, gitu ya. Benar ya, waktunya udah habis ya. Oke,
mohon maaf sekali untuk adik-adik sekalian yang belum sempat bertanya atau masih memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya, mungkin bisa langsung bertanya by WA, di DM di Instagram, atau langsung bertemu, atau langsung main ke yayasan. Bisa dipilih ya. Oke, sip. Atau mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya ya. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin memaparkan summary karena banyak sekali dan waktunya sudah habis. Apakah saya perlu paparkan kembali? Perlu ya, dikit aja ya. Oke. Jadi kesimpulan dari apa yang kita diskusikan malam ini adalah yang pertama, bahwa Sanggar Seni adalah ujung tombak pelestarian seni budaya menurut Diangga. Oke. Dengan kenapa Sanggar Seni dianggap ujung tombak? Karena ada beberapa hal. Satu, di Sanggar Seni itu ada sistem manajemennya, kemudian ada sistem pengajarannya yang bisa dibilang profesional, kemudian ada tahapan-tahapannya, ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mematangkan para generasi muda untuk bisa benar-benar berbudaya dibandingkan dengan seke-seke yang ada di desa-desa. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaannya itu banyak sekali ya, dari masalah kopeng gratis tadi di awal ya. Jadi diskusi kita dibuka dengan kopeng gratis, kemudian dilanjutkan dengan transparansi, terus perkembangan pelestarian juga sempat dibahas oleh Arsen, terus ke Aan mengenai disiplin dan manajemen juga, manajemen sanggar, lalu dari Oka tentang penghargaan terhadap seniman, itu terkait bagaimana sebenarnya harusnya menghargai seniman. Kalau menurut dia, karena tadi sempat nyinggung pemerintah juga, kalau menurut beliau kita di seniman juga harusnya bisa bikin standar penghargaan yang kayak gimana yang kita inginkan, apakah dari financial atau dari service atau dari piagam ya, karena banyak sekali jenis penghargaan. Ada orang yang tidak dibayar tapi dia dijemput, tapi dia diberikan tempat hias yang luar biasa, dikasih panggung, penontonnya banyak tapi tidak dibayar. Itu juga bentuk penghargaan. Sekarang kita we have to design our standard, kayak gimana penghargaan itu, karena itu relatif general sekali ya. Oke. Dan yang terakhir tadi dari Adik Fani terkait pelestarian dan pengembangan ya. Jadi diskusi kita dimulai dengan topeng gratis dan ditutup dengan pelestarian dan pengembangan seni budaya. Oke, demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak narasumber kita, Kadek Angga Wahyu Pradana, SSN MSN, sudah berbagi di kesempatan kita hari ini. Saya tutup kegiatan diskusi kita, workshop kita malam ini dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Selanjutnya akan ada penyerahan piagam yang dilanjutkan dengan sesi foto bersamanya. Oke. Untuk PIC lurus ya, ngerangkapnya dari MC.